kasih kepada Prof. Nasih, kemudian Bapak Dr. Jafron, Pak Dr. Subagio belum masuk ya. Iya, Basket. Pada siang ini pada ujian seminar hasil dari penelitian Saudara Randy Prihatnanto yang akan memaparkan hasil penelitiannya, efektivitas pengelolaan kawasan hijau di lahan reklamasi bekas tambang tanah liat yang merupakan studi kasus PT Solusi Bangun Indonesia TBK Pabrik Cilacap. Untuk itu, Saudara Randy, apakah sudah siap ya? Siap. Butuh waktu untuk berdoa? Boleh. Monggo. Jadi nanti Anda presentasi sekitar 10 sampai 4. Kemudian nanti sesi kedua adalah diskusi dari para penguji. Karena ini seminar hasil, kemungkinan banyak masukan ya untuk mengkritisi hasil penelitian Anda. Namun begitu juga tidak juga mungkin tetap ada nanti klarifikasi yang harus Anda buat dari pertanyaan-pertanyaan para penguji. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan Saudara Randy untuk mempresentasikan penelitiannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin saya berdiri sambil memaparkan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kerawuhannya dari Prof. Sunarsi, Prof. Bambang Yulianto, Pak Dr. Jafron, dan Dr. Subagio nanti mungkin akan bergabung di tengah paparan. Pada saat ini saya akan menyampaikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hijau di Lahan Reklamasi Bekas Tambang Tanah Liat, studi kasus PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Cilacap. Ada beberapa latar belakang yang mendasari penelitian ini. Yang pertama adalah adanya paradigma bahwa kegiatan tambang merupakan kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan, salah satunya adalah seperti degradasi lahan dan penurunan kesuburan tanah. Di sisi lain, pemerintah sebagai regulator mewajibkan reklamasi dan pasca tambang kepada seluruh pelaku izin pertambangan yang mana sudah diberikan izin untuk memulihkan fungsi ekologis dan sosial sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Kemudian saat ini salah satu strategi reklamasi. Ya. Mohon izin Pak Dr. Subagio, suara saya terdengar? Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. Tes. Selamat siang. Ya. Suara saya terdengar ya Pak ya? Sebentar ini adilnya baru di dulu sebentar. Oke. Oh, bisa. Sampun. Sampun. Selamat siang. Ya. Baik, silakan dilanjutkan. Ya, saya izin mengulangi lagi untuk latar belakang penelitian ini. Tadi disebutkan bahwa strategi reklamasi yang potensial saat ini adalah dalam bentuk pengembangan kawasan hijau. Kemudian PT Solusi Bangun Indonesia sudah mengembangkan lahan bekas tambang yang nanti akan dilakukan proses keberlanjutannya dan untuk menilai kondisi tanah, vegetasi, dan persepsi masyarakat dalam perumusan yang berbasis SWOT. Tujuan penelitian ini ada 4 poin. Yang pertama adalah menganalisis efektivitas pengelolaan kawasan hijau di lahan reklamasi bekas tambang tanah liat PT SBI Pabrik Cilacap.
Yang kedua adalah menganalisis persepsi masyarakat sekitar terhadap pengelolaan kawasan hijau di lahan reklamasi bekas tambang. Ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas pengelolaan kawasan hijau di lahan reklamasi PT SBI. Dan terakhir adalah merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan hijau di lahan reklamasi bekas tambang. Selanjutnya ke metode penelitian. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode campuran atau mixed method research, yaitu gabungan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif digunakan untuk analisis kimia dan fisika tanah serta vegetasi, dan kualitatif digunakan untuk persepsi masyarakat. Lokasi penelitian sendiri berada di Quarry Clay atau Tanah Liat Jeruk Legi, Desa Tritihlor dan Desa Janggrana, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2024 silam dengan campuran data mulai dari periode 2016 hingga 2024. Tahapan penelitian mulai dari tahapan persiapan baik dari kajian literatur, perizinan lapangan, pengumpulan data sekunder, kemudian lanjut ke penentuan lokasi sampling yang dilakukan secara purposif dan eksplorasi sampling agar representatif berdasarkan tahun pelaksanaan reklamasi. Kemudian lanjut ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer yang dilakukan adalah pengambilan sampel tanah, inventarisasi vegetasi, serta melakukan survei persepsi terhadap masyarakat. Kemudian dilanjutkan ke analisa laboratorium untuk parameter fisik kimia tanah dan dilanjutkan ke proses pengolahan data dan analisis data. Ini adalah peta lokasi penelitian, bisa dilihat di depan bahwa ada boundary yang berwarna kuning dan orange. Yang orange adalah wilayah izin usaha pertama atau WIP di tahun 2015, dan di tahun 2022 terjadi mengalami penciutan karena sudah direklamasi sesuai kewajiban di dokumen reklamasi dan pasca tambangnya. Jadi secara perusahaan sudah selesai melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan, kemudian dikembangkan kembali untuk dilakukan pengembangan kawasan hijau. Kemudian yang di kuning adalah izin yang masih aktif. Di situ juga bisa dilihat ada yang berwarna abu-abu, itu adalah tambang yang masih aktif, dan juga kawasan yang di sisi timur yang bagian SBI 03, 04, dan 05 adalah bagian dari izin yang sudah dilakukan reklamasi sejak tahun 2016 hingga tahun 2024. Untuk analisis data yang dilakukan adalah dari analisis fisik tanah dari beberapa parameter pH, suhu, kadar air, lugdisiti, dan porositas. Kemudian untuk analisis kimia tanah menggunakan metode SRF atau X-ray fluorescence method, di mana sinar X-ray ditembakkan pada sampel untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalamnya. Unsur-unsur yang dianalisis antara lain adalah unsur makro seperti unsur hara makro seperti kalsium, magnesium, dan kalium, serta kandungan logam berat seperti timbal, kadmium, perak, dan arsen. Kemudian untuk identifikasi vegetasi menggunakan metode plotting, di mana petak ukur mulai dari ukur semai, ukur pancang, dan ukur pohon, mulai dari 2x2, 5x5, dan hingga di ukuran pohon 20x20. Kemudian lanjut untuk vegetasi dicari nilai indeks nilai pentingnya yang merupakan penjumlahan dari kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan dominasi relatif. Kemudian untuk analisis data persepsi masyarakat menggunakan skala Likert, di mana bobot nilai alternatif jawaban mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju dibobot nilai dari angka 5 hingga angka 1. Dari seluruh analisa dilanjutkan dengan analisis SWOT untuk menilai dari kekuatan internal maupun eksternal dari sisi strength, weakness, opportunity, dan threats. Masuk ke hasil dan pembahasan. Ini adalah rencana pengembangan kawasan PT SBI di tahun 2020, di mana area yang tadi sudah lepas dari izin direncanakan akan dikembangkan menjadi kawasan hijau yang ditanami oleh vegetasi buah-buahan. Selain itu juga terdapat fasilitas pendukung seperti pon-pon untuk mendukung proses drainase dan penyiraman. Kemudian juga ada fasilitas umum berupa area-area rekreasi dan untuk UMKM. Ini adalah hasil uji fisik tanah dari pH, suhu, kadar air, dan lain sebagainya. Untuk pH sendiri relatif netral hingga asam, di mana angkanya di 6,1 sampai 7,1. Kemudian untuk suhu dalam
hasil pengambilan di lapangan antara 30 sampai 34 derajat Celcius. Kemudian kadar air berada di angka 32 sampai 55,6%. Ini juga menunjukkan bahwa adanya kelembaban tanah yang cukup untuk dalam proses revegetasi. Kemudian porositas adalah angka yang menunjukkan ruang antar ruang di dalam tanah, di mana apabila dia semakin tinggi maka potensi untuk pertumbuhan dan ketersediaan udara, air, dan kar. Kemudian lanjut untuk fisika kimia tanah, uji kimia tanah. Uji kimia untuk yang pertama adalah terkait dengan unsur makro hara yang tadi disebutkan kalium, kalsium, dan magnesium. Selain itu juga diketahui bahwa area merupakan bekas tambang tanah liat, di mana tambang tanah liat ini digunakan oleh PT SBI sebagai salah satu bahan dalam membuat semen. Jadi yang dicari adalah mineral kaolit, di mana komposisinya merupakan Al2SI2O5OH4 yang dilihat dari hasil kimia tanah bahwa masih didominasi kadar silika dan aluminium. Ini sangat berpengaruh untuk proses pembentukan produk semen. Kemudian dilanjutkan untuk kadar kalium, kalsium, dan magnesium dengan kalium di angka 1,3 sampai 1,7%. Kalium penting untuk dalam proses metabolisme tanah, kalsium bermanfaat dalam pembentukan dinding sel dan memperkuat jaringan serta sistem perkarian, sedangkan magnesium penting dalam pembentukan klorofil serta enzim dalam tanah. Kemudian lanjut ke uji kimia tanah selanjutnya yang didapatkan terkait logam berat. Ada beberapa logam berat yang didapatkan hasilnya seperti kromium, zirconium, strontium, timbal, kadmium, perak, dan arsen. Kemudian dari hasil yang ada di rata-rata dan dibandingkan dengan baku mutu. Baku mutu yang digunakan adalah standar baku mutu kesehatan lingkungan SBMKL media tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2002 nomor 2. Secara keseluruhan masih ada beberapa unsur yang belum tersedia standarnya. Kemudian untuk timbal dan arsen masih di bawah ambang batas, akan tetapi catatan tersendiri adalah untuk kadmium dan perak atau unsur Ag ini ada di angka di atas ambang batas. Maka perlu adanya perhatian khusus dengan adanya hasil data yang didapatkan, yaitu berupa upaya untuk melakukan remediasi aktif seperti menggunakan tanaman hyperakumulator dan juga aplikasi penambahan bahan organik untuk menurunkan ketersediaan logam berat di tanah. Kemudian lanjut ke indeks nilai penting vegetasi. Dari 6 stasiun pengamatan seperti diketahui tadi bahwa SPI 1, 01, 02, dan 06 merupakan area yang sudah diubah dari kawasan reklamasi dan menjadi kawasan yang untuk vegetasi buah-buahan. Sedangkan SPI 3, 4, 5 masih bagian dari izin sehingga masih dalam bentuk vegetasi kayu atau pohon kayu seperti pohon jabon, pohon jati putih, pohon asam landa, tereng besi, dan johar. Dari pohonan yang ada didapatkan nilai indeks nilai penting, di mana jabon mendapat persentase tertinggi di 111,28%, mendominasi. Selain tanaman yang sudah disebutkan tersebut, juga terdapat tanaman rumput-rumputan seperti alang-alang dan rumput kerbau, dan berbagai jenis semak liar yang tumbuh secara alami di sela-sela pohon. Karena adanya perubahan vegetasi dari vegetasi pohon kayu menjadi pohon buah, maka merujuk dengan hasil tanah tadi juga perlu dipastikan bahwa standar keamanan pangan atau food safety harus dilakukan dalam pengujian kandungan logam berat dalam hasil pertanian nantinya agar tidak terjadi kontaminasi. Kemudian lanjut ke persepsi masyarakat sesuai dengan ukuran sampel menggunakan rumus Lovin dari 2 desa, Desa Janggrana dan Desa Tritih Lor, didapatkan ukuran sampel 100 responden, yaitu kemudian dikelompokkan sesuai dengan karakteristiknya. Untuk karakteristik berdasarkan usia, didominasi usia produktif,
dari sejumlah 55% dari umur 20 sampai 40 tahun. Kemudian untuk berdasarkan pekerjaan didominasi oleh pekerjaan petani. Kemudian untuk pendidikan terakhir adalah didominasi dari tingkat SMA. Sedangkan untuk lama tinggal sendiri berada di atas 10 tahun sebanyak 60 responden. Dan paling sedikit di bawah 1 tahun hanya di angka 5% responden. Kemudian lanjut ke hasil kuesioner terhadap persepsi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan menggunakan skala Likert didapatkan scoring 340 atau dikonversikan menjadi 68%. Sedangkan persepsi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan masih di angka 64%. Dan persepsi terhadap pengelolaan kawasan hijau yang dilakukan oleh perusahaan dari kacamata masyarakat di angka 72%. Masuk ke pembahasan sesuai dengan tujuan dari penelitian. Yang pertama adalah terkait efektivitas pengelolaan kawasan hijau. Dilihat dari kualitas tanah, bahwa tadi disebutkan dari hasil penelitian pH tanah masih di angka netral sampai asam, tapi sudah cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Suhu tanah juga sudah ideal untuk aktivitas biologis. Kualitas masih cukup lumayan tinggi di 58%. Kandungan unsur hara cukup, tapi distribusinya masih belum merata. Kemudian ada juga indikasi adanya unsur di logam berat di kadmium dan ag melebihi ambang batas, di mana itu menjadi potensi dalam toksisitas di kemudian hari. Maka perlu dilakukan strategi mitigasi berupa pengapuran untuk menurunkan pH tanah, kemudian penambahan bahan organik untuk hubungan dengan unsur hara makro, dan juga pengujian berkala serta tanaman hiperakumulator untuk isu logam berat kadmium dan perak. Kemudian dari sisi kebersihan vegetasi, bahwa spesies yang dominan tadi dari spesies pohon kayu seperti jabon, asam lada, dan terbesi. Jabon memiliki indeks nilai penting tertinggi di 111,28%, di mana menjadi poin penting bahwa pionir penting dalam reklamasi. Kemudian spesies kayu-kayuan juga berpengaruh dalam fiksasi nitrogen dan pemulihan kesuburan. Kemudian dari vegetasi yang ada dikembangkan menjadi perkebunan buah seperti yang tadi disebutkan, bahwa ada tanaman buah durian, jeruk, dan mangga. Kemudian juga dari sisi sapling dan seeding atau dari semak dan tanaman pokoknya, bahwa ada terjadi regenerasi alami yang cukup sehingga berjalan secara baik. Dari kenaikan hayapi juga kawasan cukup stabil dan produktif untuk jangka panjang. Kemudian dari pembahasan kedua terkait tujuan, membahas terkait persepsi masyarakat terhadap pengelolaan kawasan hijau. Dari 100 responden, persepsi umum mayoritas memiliki pandangan positif terhadap keberadaan dan pengelolaan kawasan hijau. 68% responden menyatakan kawasan hijau membantu dalam perbaikan kualitas udara dan lingkungan. 72 responden menilai pengelolaan kawasan hijau cukup baik dan hingga baik. 64% menilai partisipasi masyarakat masih rendah. Selain itu juga ada harapan-harapan dari responden, seperti 54% berharap bahwa dengan adanya kawasan hijau ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kemudian 38% masyarakat berharap terdapat peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hijau ini, dan 8% berharap adanya kawasan hijau ini dapat mendorong sektor ekonomi. Kemudian untuk pembahasan ketiga terkait faktor pendukung dan faktor penghambat, dilakukan pemilahan baik dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal dari pengelola sudah ditunjukkan beberapa kekuatan atau strength, mulai dari kualitas lahan reklamasi, komitmen perusahaan, keberadaan vegetasi yang sudah mulai berkembang, dan juga tim pengelola. Sedangkan kelemahannya masih terdapat keterbatasan anggaran untuk jangka panjang, kurangnya teknologi pemantauan dalam secara otomatis, kemudian rendahnya partisipasi sesuai dengan hasil yang tadi diperlihatkan, dan masih minimnya edukasi lingkungan bagi masyarakat dan tenaga pengelola. Untuk faktor eksternal, opportunity-nya adalah masih ada dukungan yang kebijakan dari pemerintah sesuai dengan
amanat perundang-undangan, potensi kerjasama dengan akademisi dan lingkungan, kemudian peningkatan kualitas lingkungan, serta pemanfaatan kawasan hijau sebagai sarana edukasi dan lingkungan. Dari sisi threats atau ancaman yang dari eksternal adalah perubahan iklim yang mesti kita ketahui saat ini, potensi kerusakan akibat aktivitas tambang karena jaraknya masih cukup lumayan dekat dengan aktivitas tambang di dalam, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian serta perubahan kebijakan yang di kemudian hari dapat menghambat program reklamasi. Dari pembobotan dan rating didapatkan bahwa untuk strength dan weakness, strength unggul 0,75 poin dan opportunity dan threats, opportunity unggul di 0,55 poin. Kemudian diplot dalam diagram SWOT bahwa masuk ke dalam kuadran 1 di mana merupakan strategi agresif. Kemudian dari faktor tadi dan analisis SWOT, masuk ke tujuan keempat adalah rekomendasi peningkatan pengelolaan. Yang pertama berdasarkan analisis SWOT masuk ke kuadran 1 strategi agresif, maka fokus yang dilakukan adalah pemanfaatan dalam peningkatan pengelolaan. Untuk penguatan rehabilitasi tanah sendiri diperlukan untuk memaksimalkan pupuk organik dan teknologi bioremediasi. Pupuk organik ini juga dapat menyambungkan bahwa keterlibatan masyarakat yang masih kurang, maka nanti pupuk organiknya dapat diambil dari peternak lokal yang ada. Kemudian pemantauan rutin terkait unsur hara dan logam berat yang tadi ditunjukkan dalam hasil penelitian. Kemudian diversifikasi dan optimalisasi vegetasi, tanaman spesies yang ditanam awalnya sesuai dengan amanat dokumen reklamasi dan pasca tambangnya adalah Jabon, Johan, dan Tennessee, kemudian dikembangkan, diubah menjadi vegetasi produktif bernilai ekonomi dalam bentuk tanaman buah-buahan dan perkebunan. Maka perlu di kemudian harinya adalah sinergi fungsi ekologis dan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kemudian adalah peningkatan partisipasi masyarakat dari persepsi masyarakat dengan anggapan partisipasi masyarakat yang masih kecil, maka perlu adanya edukasi, program kemitraan dan pengembangan pasar UMKM yang terintegrasi dengan kawasan hijau dan dimasukkan ke dalam rencana perusahaan dalam pengembangan kawasan hijau yang sudah ada. Kemudian lanjut ke kolaborasi dan penguatan SDM, kerjasama dengan akademisi dan pengembang lingkungan, penelitian bersama, kemudian juga pelatihan bagi sumber daya manusia yang mengelola dalam kawasan hijau di dalamnya. Terakhir adalah penguatan kebijakan dan regulasi, baik dari secara internal maupun dengan pemerintah, bagaimana sinergi mengeluarkan regulasi yang mendukung program reklamasi baik secara kewajiban maupun jangka panjang ke depannya. Simpulan, sesuai dengan tujuan penelitian, yang pertama adalah pengelolaan kawasan hijau di lahan reklamasi PT SBI tergolong moderat hingga baik, ditunjukkan dengan keberlangsungan vegetasi dan peningkatan kualitas tanah, tapi juga masih ada catatan yang perlu diperbaiki terkait pemeliharaan, pemantauan, dan diversifikasi tanaman. Kemudian yang kedua, masyarakat menunjukkan persepsi positif terkait manfaat lingkungan dan sosialnya, tapi keterlibatan atau tingkat partisipasinya masih kecil sehingga masih ada ruang untuk improvisasi ke depannya. Kemudian secara faktor yang mendukung efektivitas pengelolaan kawasan hijau, mencakup kebijakan perusahaan, ketersediaan lahan yang cukup, serta pemanfaatan teknologi dalam pemantauan. Adapun faktor penghambat meliputi variasi kesuburan tanah antar plot dan adanya kandungan logam yang perlu dikelola, serta rendahnya partisipasi masyarakat yang perlu adanya improve untuk ke depan. Dari hasil analisis SWOT menunjukkan perlunya strategi agresif sehingga fokus pada peningkatan kualitas tanah, optimalisasi vegetasi lokal, dan penguatan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan mohon juga untuk masukan dari penelitian ini. Terima kasih, saya kembalikan ke tim penguji. Baik, silakan duduk. Kemudian mohon nanti dipersiapkan untuk catatan ya. Semua masukan dari para penguji nanti dicatat sehingga nanti bisa sebagai panduan di dalam perbaikan. Baik, untuk pertama Prof. Sunarsih, monggo Prof. Sunarsih.
Ya. Kan nggak ditinjau kok tiba-tiba sudah jadi segini lah. Di sini apa mau proposal? Kan itu toh, makanya tak marahi tiba-tiba. Ya, maka kalau nanti ibu harus bertanya ukurnya pakai apa dan seterusnya, kalau ini judulnya kan analisis efektivitas pengelolaan kawasan hijau di lahan reklamasi gas tambang. Ini kan itu kan PT Semen Nusantara itu kan apa beda lain. Itu anak BUMN Helsi. Oh iya benar Bang Mas itu sudah gitu. Itu namanya Apian Nusantara. Nah, tapi saya udah lahir mungkin. Nah, wes itu makanya saya tahu persis. Saya pernah ke apa itu pulau sebelahnya juga itu juga tentang reklamasi gitu. Ya, karena saya pernah, makanya saya tahu rugi kamu enggak. Ya, pertama di abstrak. Kalau PT Solusi Bangun Indonesia kata kunci kejane apa toh? Karena PT Solusi Bangun Indonesia itu enggak kata kunci. Nah, terus kalau abstrak di sini kesimpulan apa aja muncul di sini. Jadi sebetulnya di abstrak itu bukan tingkat. Abstrak itu berbeda dengan tingkat. Maka mulailah dari apa sih yang menjadi masalah. Nah, untuk mencapai tujuan itu kan kita metode. Kemudian kalian menggunakan metode apa yang digunakan di sini. Terus hasilnya apa? Nggak usah ngomong kesimpulan. Kesimpulan kan di belakang. Ya, itu. Maka banyak hal yang ingin Ibu sampaikan bahwa terus terutama di metode. Kemudian untuk perumusan masalah. Nanti untuk sejauh mana efektivitas itu sudah siap untuk diukur dengan apa? Terus metode apa yang digunakan untuk mengukur efektivitas? Kapan kita bisa menentukan nanti dari kriminologi? Itu adalah efektif. Nah, kamu cuma deskriptif ini kan dari peneliti. Nah, kapan kita bisa menentukan bahwa ini adalah efektif dibandingkan dengan apa? Metodemu lah. Makanya ini jawaban-jawabannya banyak yang begitu. Kemudian untuk yang kedua, persepsi. Persepsi kamu juga cuman kayak itu loh, diambil oh, hasil responden ini, orang ini adalah ini berapa frekuensi. Itu kan deskriptif semua. Nggak ada sesuatu yang untuk menjawab ini itu butuh metode. Itu kan nggak ada. Kan, kalau deskriptif kan kita tidak bisa menyimpulkan. Hanya memberikan gambaran saja. Dan nanti kita lihat di situ. Terus jawabannya soal bro. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mendukung? Lah itu mesti ada statistiknya. Kamu di sini aja nggak ada. Kamu ini kan tak ajari. Ini ya apa saja faktor-faktor yang mendukung menghambat efektivitas. Betul kan harus muncul mana yang sebagai variabelnya. Maka ini nanti nggak kelihatan semua itu nggak ada. Gitu. Ya, nanti maka harus disesuaikan nanti ini adalah apa itu untuk tujuannya. Ya, terus gitu ya. Di depan itu harus dibeneri dengan baik. Ya, untuk gitu. Kemudian ini untuk batasan waktu. Kok suwi banget?
Ini penelitian, kok sekolah rong tahun ini berapa ini 2016 hingga 24. Kenapa maksudnya? Dan ini akan mencakup data yang diperoleh dengan rentang waktu. Datanya sopo ini? Ini dari PT ini. Nah, berarti kan nantinya batasan waktu ini berasal data sekunder dari ini. Betul? Itu kan seolah-olah kamu meneliti ini dari 2016 sampai 2024. Mau sekolah rong tahun kok 8 tahun. Nggak mungkin kan? Nah, yang gitu-gitu tuh apa itu logika nalarnya harus masuk. Ya, batasan waktu terhadap perubahan fisik, kimia. Nah, itu loh. Kamu perubahan itu hanya nanti itu kan deskriptif toh kalau gitu. Ini batasannya memang kamu membatasi gitu. Analisis terhadap perubahan fisik dan kimia tanah serta kondisi vegetasi akan dilakukan berdasarkan pengamatan. Itu kan berarti pengamatan kan berarti sesaat. Bagaimana kamu bisa tahu tahun 2016? Tahunya dari itu ada di sini jelas. Kan memang kamu batasannya dalam pembahasan ada Pak. Jadi itu nanti di halaman berapa harus dalam. Ya. Ini terus kemudian ini keaslian penelitian dan penelitian dahulu. Di sini kamu nyebutin bahwa kasus spesifik di ini jenis spesifiknya apa kan? Yang bagaimana? Ini loh. Penelitian ini halaman 7. Penelitian ini memiliki keaslian yang terletak pada pendekatan analisis efektivitas. Lah kamu nyebut efektivitas terus ya. Pengelolaan kawasan hijau di lahan reklamasi bekas tambang tanah liat yang merupakan kasus spesifik di ini. Jadi ono serak spesifik. Itu dari peneliti semua. Maksudnya peneliti kan nggak boleh mengkejas. Nah dari mungkin sumbernya ada gitu loh. Maksudnya apa kamu dari dokumen AMDAL tahun berapa gitu loh. Maksudku jangan peneliti itu yang mengatakan nggak boleh burung boleh. Ya ini kan gitu apa kasus spesifik yang dimasukkan dari hasil analisis dampak lingkungan bahwa mengatakan bahwa kasus spesifik ini adalah untuk gitu tahun berapa studinya. Berarti bukan penelitinya. Ya. Kemudian kok ya SWOT itu kejadian itu kan ya SWOT baik. Karena itu kan ya subjektivitasnya. Oh itu sih menentukan juga peneliti. Terus aku 40 tahun nek undip itu kok SWOT baik itu mesti wong pegang. Itu ya tenan kowe subjektif banget wis cara jawabe kowe. Nah iya, itu toh. Nah, kadang-kadang itu di tingkat-tingkat S2 itu kurang untuk apa itu metode-metode yang itu nek ning gone penelitian ora payu itu sangat-sangat lama itu ya. Itu harus jelilah ya. Kalau SWOT itu hanya untuk yang lain kamu nggak ada ya. Cuma deskriptif distribusi frekuensi ada tadi katanya mixed method gitu. Nah, karena kuantitatifnya gimana? Nggak ada. Gitu. Ya, terus ini di halaman 8. Penelitian di Indonesia berfokus pada era reklamasi ini. Ini kan juga pernyataan siapa? Dari Sopo. Saya tanya gitu. Terkait dengan kondisi lahan yang berbeda supaya ringan. Ini nggak ada oleh siapa. Bisa itu nanti mungkin baik toh. Ini kayak sumber, Mas.
Gitu. Kalau kajian-kajian ilmiah itu harus itu, bukan kayak laporan proyek mungkin nggak pokok, tapi gini-gini tuh harus ada ya sumbernya tuh apa gitu. Kemudian variabel yang diteliti dan sebagainya. Ini ya di daftarnya. Ya sudah, di daftar aku nggak mau ngerti. Jadi ini saya tadi banyak ya. Terus ini di halaman 3. Terus halaman 3 bawa sendiri. Adapun jenis tanaman yang ditanam sesuai dengan dokumen AMDAL. Ini dokumen AMDAL di Soko. Bahkan yang program pada kita. Kayak ini kan terus kayak laporan proyek gitu loh. Pokoknya kamu dokumen ada tahun berapa yang boleh gitu ini. Oh. Jadi yang ini kan nggak ada. Itu tahu jadi dari mana di referensinya. Ini banyak yang gitu, maka seolah-olah itu aduh itu tulisannya tulisan AMDAL ya. Itu banyak yang begitu. Kemudian kayak seperti teknik dan peralatan yang digunakan pelaksanaan reklamasi. Ini nanti juga dipakai untuk pembahasan. Soalnya kalau kita pindah, apa sih? Sama yang dipakai. Kalau nggak dipakai gongkon beli gitu gokok gitu. Ini kan banyak yang gitu, tapi terlibat ini kan banyak yang sebetulnya apa ya nggak terlalu banyak dipakai untuk pembahasan kan enggak. Kemudian untuk tabel-tabel tadi juga memang kamu pakainya gitu ya. Itu juga di hasil ini kan lebih oh tidak mencuci harusnya memang di dalam ekses itu ya ada itu lumayan. Lagi kita ini orang nggak ada uji-uji yang terkait nantinya bisa ya seperti itu kan cuma kilo ya maka metodologinya itu juga kurang itu ini loh itu tuh sebenarnya halaman 15 dianalisis secara statistik yang mana halaman 15 itu semua itu kan hasil lab kimia fisika biologi kan tak pakai indeks apa tadi kerakatan apa itu sudah pendekatan ini menghasilkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik untuk menilai kondisi gitu. Nah, statistik ini juga sekarang sebaran data mungkin di ngono lho. Mungkin nggak ada teorinya, nggak ada maksudnya iki ngono. Jadi apa yang pas bawah dengan yang ada di sini itu beda. Gitu loh. Ya kan? Ini nggak ada
setahu saya statistik yang ada ini mau loh persepsi masyarakat, terus kamu oh sekian persen itu cuma distribusi frekuensi saja. Ya loh. Nah, ya, wes kono ya. Sembuh lah kok mbah mau perbaikan iki. Nek aku ra ditakoni meneh ya sesuk tak takoni. Nah, aku gak dihubungi kan tak takoni meneh. Apakah ini dipakai lah ini? Terus alat dan bahan penelitian. Enggak tenanan iki alat kono menggunakan iki kabeh. Ya, kamu melakukan. Ya, sampai akhir tapi berarti kamu ya banyak kok ini mengambil bagian. Ya. Politiknya apa? Dan alat-alatnya ya berbeda. Aku aja nek penelitian dengan survei kayak mikir ini apa aja. Ini dapat suplai dari institusi. Di enak ora. Malah nembian kan sak kandhani, sing mbok teliti kok akeh mentol ngono. Lah kan ora ning aku kok. Ya, jadi akhirnya gitu. Lagi kayak ini barang ini iki lho. Apa rak kamu berasal dari ini tuh Mas? Dalam penelitian data sekunder yang digunakan berperan penting untuk memberikan konteks mendukung analisis. Ini ada beberapa jenis laporan sekunder apa orang saka iki. Mas, iki ono sekian ini. Iya Mas. Kalau metodologi itu ya Mas, harusnya itu apa yang kamu lakukan, terus aku mengerjakan iki loh, iki nggak usah pakai teori-teori. Dari sopo dari apa? Aku melakukan ini, terus ini, no. Iki akeh banget ya. Hasil analisis ini, gitu kan? Kayak squat barang kalau saya itu nggak setuju seperti itu. Terlalu lemah. Bisa waktu ini ya. Adalah pengukuran biasa di lapangan seperti hasil observasi kondisi. Pengukuran ini anu banyak apa rak fokus. Saya nek metodologi nek dianu ta Mas, nek di review ngono kuwi wis ora ditampa bayang el. Maca. Terus meneh iki terus halaman 25. Iki sumbernya kesuburan tanah Bogor 1983 lah kok suwi. Nah, kono urung lahir ya. Ayo, kok timbul. Tidak ning jurnal. Kriteria kesuburan tanah Balitbang tahun ini kan ora ono sing luwih anyar meneh. 83 lho. Itu golek sing anyar. Ya sangat siap ganti ya. Ki ono AI barang apa? Identifikasi vegetasi nganggo AI. Iya melati. Terlalu luas so. Hanya. Sampai bingung ya. Saya mau seneng yang apa itu juga tidak terlalu itu ya. Ini gitu mbak. Mau makan tok makan. Mana indeks penting oke benar. Mulai itu uji validitas dan realitas. Kamu pakai apa ini? Ini.
Donglah pakai SPSS, tapi caranya bagaimana? Bagaimana? Terus kan wis tes ora usah melok kabeh, terus ono signifikansinya. Oh, ya ora SPSS ono kok. Gitu. Makanya kan nggak mungkin kamu, makanya yang di sini tuh Mas, itu terlalu diceritakan tapi orang ono ini untuk mengambil kesimpulan itu enggak ada. Ya, terus kamu memberikan bobot ini di metodologi ya dari skala Likert. Skala Likert ini nanti dipakai untuk apa? Jadi dari hasil kuesioner skala Likertnya nanti diberikan sesuai studi bahwa Contoh ning kene ndi? Yang dicontoh yang mau skala Likert menggunakan skala Likert. Jadi di halaman 60. 60. Enggak skala Likert. Persentase. Ya, tapi kan sanksi itu di skala 5 terus nanti dari dibalikan dengan jumlah respondennya dan presentasi. Itu sangat setuju, tidak setuju itu bukan pilihan yang berupa data ordinal. Iya, data ordinal apa enggak? 1, 2, 3, 4, 5 ini loh. Ya. Terus kan terus habis itu, oh saya jawab itu sangat setuju 0, setuju 60. Terus presentasi responden ini kan dibagi dengan jumlah, Mas? Ya. Terus yang sebelahnya ini kan kumulatif, toh? Ya, scoring. Ini kan tidak di jumlah ngopo? Total skor. Iya kan apa? Itu nanti kan dari interpretasinya kan yang di atasnya kan 0 sampai 500. Itu nanti untuk menghitung presentasinya jadi 340, 2500, jadi ketemu angkanya di 68%. Ini kan lah ibu iso ndelok sing 240 ki sapa ndi? Kamu ngitungnya piye? Ya presentasi kan tahu. Ya, sebelahnya yang total skor. jika jumlah total skor dikalikan jumlah total skornya sapa? Itu kan respondennya kan setuju ada 60 responden. Terus 100. Total 100. Kan saya ambil yang setuju ada 60 dikalikan 4. 60 jumlah respondennya 60. Kan scoringnya 4. Nah, 60 dikali 4 jadi 240. Ya wes kono terus ini terus dijumlah. Ini menunjukkan apa jumlah ini total skor? Total skor berarti kan dari semua jawaban 100 responden itu berapa persen sih yang resesifnya itu. Jadi misalkan kalau sangat setuju semua kan berarti 100%. Tapi kan ini ada setuju, cukup setuju, tidak setuju. Nah, itu di scoring dan diinterpretasi kalau memang maksimal di angka 500, tapi ini angkanya cuma di 340, maka tingkatnya hanya di 68%. 68%. Ya, para jelaskan ini. Yang para ini indeks persepsi itu hitung 340 dibagi 500 dikali 100%. Biasanya gini tuh yang diomongkan yang anu tuh yang ekstrim toh.
yang paling banyak atau paling sedikit, gitu toh. Ya. Nah, itu makanya. Terus nanti untuk data ini kali 350 per 500 dari Angka yang 0 sampai 100 paling atas itu kan ada sangat rendah itu sangat tinggi. ini berdasarkan interpretasi. Interpretasi dari jumlah scoring dan responden. Karena jumlah responden 100, maka nanti kalau Kamu metodenya ini ngambil dari mana? itu dari Soalnya kalau Mbak Ika yang ini kini tak besar ya. itu saya ngambil dari Christianus tahun 2020. Ya, misalnya kayak apa? Ya, dia pakai case studi di sosialnya, tapi metode itu perhitungannya saya aplikasikan sesuai untuk mengolah sales. Ini jadi ya. Terus nanti kalau bapaknya kamu di tabel ini, kamu ngambil kesimpulan. Kesimpulannya sesuai interpretasi yang di atas kan berarti angkanya masih di 68%, antara 300 sampai 400, maka interpretasinya dibuka cakupan tinggi. Cakupan tinggi untuk persepsi masyarakat di kawasan hijau ini. Kamu ngambil kesimpulan itu. Ini, tapi ini kan diskutif toh. Nggak ngambil kesimpulan toh. Gitu. Nggak bisa ini untuk ngambil kesimpulan karena semua deskriptif. Kemarin punya Mbak Ika juga banyak yang gini. Ya, terus nanti masuk pembahasan. Tadi di pembahasan itu bentar ya, ada yang efektif, mengukur efektivitas, Mas. Mengukur efektivitas ki carane piye? Dalam proses efektivitasnya sih secara kalau tadi arah itu adalah apa sih parameter ataupun skalanya efektif atau tidak gitu ya. Saya belum ada, cuman saya yang mengukur bahwa efektivitasnya parameternya breakdown ke bawahnya ya saya menilai dari tanahnya seperti apa, vegetasinya seperti apa. Itu ada panduannya. Angka dikatakan mana kata dikatakan bahwa tanah ini ya, bahwa tanah ini itu baik untuk ini itu apa terus ya, apa ada rujukan-rujukannya. Maka nanti kalau menentukan itu ya harus ada rujukannya. Karena ini kalau kita lihat kan tadi Mas Saidi cuman nulis efektivitas tuh ini kan tapi nggak ada dasarnya kan nggak bisa. Mau ngambil kesimpulan apa? Mau kita cuma nulis saja itu. Semuanya deskriptif. Ya, atau ini semuanya deskriptif. Nggak ada apa kuantitatif untuk pengujiannya sama sekali nggak ada. Kami mikir ibu tadi sebetulnya yang di faktor-faktor kan tidak semua faktor itu mesti akan terpenuhi. Bisa jadi mungkin direduce ya apa kan ada analisis seperti itu. Kan kalau persepsi dari apa itu pengetahuan dari si peneliti sendiri ya nggak bisa gitu. Ya, itu saya tidak sampai segitu sih pengetahuan saya sendiri. Tapi saya mengambil rujukan-rujukan misalkan tanah yang misalkan standarnya pH berapa sampai berapa, tingkatannya apakah efektif atau tidak secara nilai pH-nya, suhunya berapa sampai berapa yang termasuk dalam oke atau tidak oke. Kalau memang bahasa oke tidak oke adalah efektif atau tidak efektifnya. Iya memang kadang secara numerik kelihatan tidak ya Mas. Tapi kalau mungkin secara statistik itu kan untuk menguatkan sebuah analisis yang menggunakan uji. Nah itu lebih mantap. Jadi kalau cuman mengenai secara numerik memang berbeda, tetapi mungkin secara statistik tidak. Nah itu memang yang apa itu
Kalau cuma uji-uji deskriptif ini, itu memang apalagi syaratnya tanpa ekspor. Itu kurang. Kalau kita pendukungnya ekspor. Ya, sesuatu dari dulu yang menolak. Tidak terlalu objektif gitu. Ya, itu terus. Apa itu? Nah, untuk kesimpulan pun itu harus jawaban tadi dari perumusan masalah yang pertama, tidak ada penjelasan lagi. Kemudian ini pada moderat hingga baik ditinjau dari 18 skema. Dan itu, jadi bahasanya tuh terap gitu loh. Yang pasti jawaban dari perumusan masalah, dari tujuan. Jadi nggak ada penjelasan lagi. Terus kemudian untuk saran. Nah, saran ini yang kamu tulis, itu apakah di pembahasan juga? Saran berdasarkan rekomendasi kan masih. Jadi kan di pembahasan saya ada beberapa rekomendasi. Pastinya pasti juga boleh. Maka pembahasan dari pihak lain pemerintah sudah diusulkan. So, mungkin secara detail tidak tapi secara global dibahas dalam pembahasan, tapi hanya sedikit, tapi sarannya bisa dilakukan ada ruang untuk improvisasi baik dari sisi. Ya, yang penting begini, saran itu kalau kamu nggak menyinggung sama sekali di pembahasan, tiba-tiba muncul saran, nah itu kan harus ada dasar untuk menyarankan ini, ya. Gitu loh. Ya. Kalau dari saya itu harus analisisnya ditambah, nggak hanya sekedar deskriptif toh. Nah, ini di contoh yang di kelasnya gitu aja boleh kok. Mungkin cerita apa hasil itu di itu hasilnya di beberapa parameter yang ada itu kan menceritakan kok. Ini makna eman jadi mas katamu aktif nggak cukup sebagian gitu loh. Dulu kan akan dulu kamu nggak ya apa orang akeh ta mas aku ngomong biyen ya toh kelingan toh nah wis kuwi ya aku kelingan tuh kan si bocah biyen sing tak kongkon ngene tapi kok ora pernah ngaku aku yang ngono gitu tiba-tiba jadi sampai nakal itu Pak Bambang ada yang saya omong. Baik. Terima kasih Prof. Sunarse yang telah banyak sekali ya memberikan masukan. Saya kira Mas Reki sudah mencatat belum? Ya, nanti mungkin untuk metodologi ya bisa langsung konsultasi dengan ya saya karena nanti kalau tidak konsultasi tanyakan lagi ya Prof. Soalnya dari review itu 70 proposalnya di RPM. Tapi paham banget. Iya betul. Ya. Indonesia loh Mas. Ya nanti Mas Randy bisa bertemu Prof. Narsih di FSM ya saya kira waktunya. Ya karena mungkin untuk apa perbaikan ya di dalam metode saya kira nanti lebih detail ya apa namanya ya latar belakangnya itu ya di dalam filosofinya untuk metode itu penting sekali. Baik, terima kasih sekali lagi pada Prof. Sunarse. Kemudian yang berikutnya, halo Pak Subagio. Pak Subagio mendengar? Iya, halo Pak Bambang. Iya, monggo. Maaf. Suara saya jelas ya diterima di sana ya. Ya tadi sudah diborong sama Prof. Sunarse tadi. Ya jadi memang kalau saya lihat ini kan judulnya efektivitas itu ya, tetapi metodologi untuk sampai ke sana itu saya lihat juga belum ada itu ya. Artinya kapan dikatakan tidak efektif, kapan dikatakan kurang efektif atau efektif sedang atau sangat efektif itu nggak ada.
ya, sehingga nanti untuk mengambil kesimpulan kan sulit itu ya. Apalagi tadi ada data-data yang apa namanya, yang diambil itu misalnya gini ya, kalau efektivitas itu kan mestinya ada patokannya ya, ada efektivitas itu kan kayak ini ya, kayak apa namanya, ada standarnya itu ya. Nah, kalau di dalam ya, jadi kalau yang ada di apa namanya, di reklamasi ini kan, kalau suatu perusahaan tambang kan sudah punya rencana reklamasi, gitu. Nah, maka kalau mau menghitung efektivitas, maka standarnya adalah rencana reklamasi yang sudah dibuat, kan itu, ya. Nah, di dalam laporan ini kan Anda mencantumkan salah satu datanya itu adalah data tentang ini apa namanya, tentang rencana reklamasi tadi, gitu. Nah, tetapi tidak digunakan apa-apa di sini. Ya, nah itu kan apa namanya, jadi tidak tepat gitu ya. Artinya kalau Anda mengatakan efektif atau tidak itu dasarnya adalah rencana reklamasi. Berapa persen dia terpenuhi gitu ya. Apalagi sudah ada peraturan Permenhub itu yang nomor berapa? Nomor 60 kalau nggak salah. Ya, itu kan minimal diterima itu baik itu skornya 80% gitu ya. Nah, mestinya skor-skor itu juga digunakan untuk menilai efektivitas ini gitu ya. Supaya apa? Supaya sinkron antara rencana reklamasi dengan penelitian ini gitu ya. Kalau pijakannya nggak sama kan nanti jadi tidak sesuai ya. Misalnya di dalam rencana reklamasi tambang ya, baik itu yang masih dalam operasi tahap operasi ya, operasi produksi maupun di pasca tambang itu kan sudah ada tuh. Nah, apakah di sana itu arahnya ke agro apa namanya? Agro apa ini yang kamu inginkan tuh, agro apa tadi? Halo Mas. Ya, halo Pak. Ada Kan agrowisata sama juga ada agroforestinya kan masih ya ada ada agroforestry, ada agro macam-macam, ini. termasuk untuk wisata kan gitu. Ya, Nah, apakah itu juga termuat di dokumen rencana tambangnya enggak? Rencana reklamasi tambangnya enggak? Nah, kalau enggak kan nanti jadi enggak sesuai. Karena yang dinilai terkait dengan reklamasi oleh pelaku usaha itu adalah penaatan atas rencana tambangnya yang sudah dibuat dan sudah disetujui oleh kementerian kan gitu. Nah, nanti kalau jadi nggak pas terus piye? Kan gitu. Ya, jadi untuk ini kan hati-hati ya. Artinya mungkin untuk pemenuhan P60 itu terpenuhi dulu enggak gitu. Terpenuhi dulu gitu. Setelah terpenuhi baru ada kegiatan pengembangan untuk mengembangkan fungsi dari hasil reklamasi tadi gitu kan. Nah, ini yang belum ada gitu, tentang rencana reklamasinya seperti apa, kemudian sekarang yang sudah dikerjakan itu sampai di mana, kemudian berapa nilai yang sudah dipenuhi dari rencana reklamasi yang ada tadi, mulai dari revegetasi, kemudian mulai dari apa namanya pembentukan pengelolaan lingkungannya dan sebagainya, kan itu sudah ada tuh di dalam lampirannya itu ya, ada parameter-parameter, kemudian ada nilai-nilainya di situ. Nah, itu harus dipenuhi dulu. Kalau nggak dipenuhi nanti yang jadi nggak ada pelanggaran hukum nanti gitu ya. Karena apa? Karena rencana reklamasi itu sudah diajukan oleh pemilik pelaku usaha tadi ke kementerian dan sudah disetujui. Nah, itu nanti menjadi dasar penilaian, bisa diterima enggak reklamasi yang dilakukan kan itu ya. Nah, ini yang aspek regulasi yang menurut Anda itu akan menjadi bagian dari data Anda itu tidak diapa-apakan, tidak digunakan ya, kan gitu ya. Nah, ini kan mestinya data tentang rencana laporan reklamasi dan pemantauan lingkungan itu kan dipakai di dalam Anda melakukan penelitian ini, mengkaji dan sebagainya. Jangan hanya dituliskan di ini, di metode, tetapi kemudian tidak digunakan gitu ya. Termasuk regulasi tentang reklamasi ini
yang Anda pakai yang mana, kemudian digunakan untuk menganalisis yang mana, itu nggak ada. Jadi kalau saya lihat di dalam metodologinya itu masih kurang sekali untuk mendukung pemecahan masalah yang Anda ajukan ini gitu ya. Dan juga di dalam metodologi itu tidak ada prosedur-prosedur, kemudian juga tidak ada referensi dari masing-masing prosedur itu menurut siapa, itu enggak. Jadi hanya narasi terus itu. Nah, ini kan enggak benar. Ya, secara saintifik setiap kali kita menggunakan referensi, maka yang punya referensi itu yang membuat tadi itu kan harus Anda tuliskan citasinya ya. Kecuali kalau Anda menciptakan sendiri ya monggo itu ya. Nah, tapi kan Anda mengambil dari orang lain kan itu, maka itu harus ada. Ya, jadi sama seperti Prof. Nasir tadi, banyak referensi-referensi yang tidak ada ya. Isinya hanya narasi-narasi tanpa didukung dengan referensi ya. Termasuk di dalam tinjauan pustaka itu juga sama ya. Itu miskin dengan referensi, padahal tinjauan pustaka itu adalah konsep teoritis yang digunakan untuk menegakkan penelitian ini kan itu. Nah, ini enggak ada ya. Enggak ada. Nah, terus yang di latar belakang juga sama ya. Di latar belakang itu belum dasar dasar gapnya itu enggak ada. Pentingnya masalah yang akan Anda hadapi itu apa? Apakah selama ini pelaku usaha itu tidak memenuhi rencana reklamasi atau rencana reklamasinya seperti apa dan sudah selesai tetapi pemanfaatannya belum optimal atau bagaimana, atau Anda ingin mengoptimasi pemanfaatan dari reklamasi yang sudah selesai tadi ya, yang sudah diterima oleh kementerian. Nah, itu mestinya yang disebutkan kan itu dulu, berangkatnya dari sana ya, berangkat dari hasil-hasil reklamasi yang sudah ada ya. Selama itu belum diterima oleh kementerian maka patokan rencana reklamasi yang sudah dibuat itu yang menjadi acuan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan reklamasi ya, dan Anda tidak bisa ngapa-ngapain itu gitu. Nah, kayak gitu. Yang bisa ya rekomendasi nanti setelah jadi mau diapakan, dikembangkan seperti apa itu monggo, tetapi mungkin enggak merubah karakter, merubah jenis jenis tanaman yang ada di dalam dokumen rencana reklamasi ini dengan jenis-jenis yang lain untuk tujuan agroforestry, agrowisata, untuk macam-macam itu mungkin enggak gitu. Kalau nggak mungkin kan nggak bisa. Karena untuk itu kan Anda harus melakukan land clearing lagi, mungkin mengganti dengan yang baru, itu kan keluar duit lagi kan itu. Nah, pelaku usaha mau enggak gitu ya. Kan gitu. Artinya coba kita berpikir secara logis dari apa yang masalah yang ada tadi itu bagaimana kita meningkatkan fungsi-fungsi tadi gitu kan. Nah, maka di dalam penelitian ini data-data itu yang Anda ambil dulu ya. Kalau itu efektivitas ya tinggal dicocokkan saja untuk dengan rencana reklamasinya sudah sesuai enggak? Berapa skornya? Selesai kan itu. Efektif atau tidak efektif kan cuma hanya ada dua, efektif tidak efektif ya. Skornya kan ada ini, skor sekian sampai sekian itu bagus, skor sekian tidak bagus dan seterusnya, itu ada skornya, tinggal Anda ikuti. Nah, setelah itu ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Anda bisa menilai secara kuantitatif jasa-jasa ekosistem yang bisa dihadirkan, yang bisa dimanfaatkan lebih dari hasil reklamasi itu apa gitu misalnya. Itu kan lebih bisa diterima gitu kan, daripada Anda melakukan sesuatu yang di satu sisi itu sudah ada dasar hukumnya yang tidak boleh diapa-apakan gitu Mas. Ya. Nah, ini yang dari awal pada waktu Anda proposalkan ini yang saya permasalahkan gitu ya. Sehingga nanti diharapkan jangan sampai terjadi benturan. Ya, benturan antara pelaku usaha dengan peraturan hukum yang mengikatnya dengan Anda yang menilai ini gitu ya. Kan gitu ya. Artinya seakan-akan Anda tidak paham tentang apa itu reklamasi tambang ya, sehingga Anda membuat penilaian tersendiri. Kan gitu. Ya. Nah, ini yang perlu dicermati lebih jauh ya. Jadi tolong nanti
di metode itu semakin apa namanya referensinya itu ditambah ya, dihadirkan di situ. Kemudian ada referensi tahun 58 itu ya masa sih yang baru nggak ada itu ya, masa 58 ini belum tergantikan ya. Ini tahun diganti itu ya, yang 58 itu dicari yang baru ya. Kemudian juga terkait misalnya Anda kan menghitung apa namanya tabel 15 itu Mas, coba lihat tabel 15. Itu kan isinya kan nama spesies, nama lokal, kemudian lokasi pengamatan. Setelah itu kan cuma centang-centang saja. Padahal judulnya komposisi. Nah kalau centang kok bisa itu dihitung komposisinya kan nggak bisa. Ya, misalnya Anda kalau lihat itu obat itu kan ada komposisinya kan kuantitatif. Nggak mungkin komposisinya kualitatif. Obat batuk misalnya mengandung antibiotiknya misalnya ada chloramphenicol sekian persen atau sekian miligram per liter kan ada itu. Nggak mungkin antibiotiknya sedikit kemudian vitaminnya banyak, kan nggak mungkin seperti itu. Nah kayak gitu Mas. Jadi tolong ini nanti diperbaiki kembali sesuai dengan apa yang ingin Anda sampaikan ya. Kemudian kalau Anda menghitung INP misalnya indeks nilai penting itu untuk apa? Bagaimana INP itu bisa membahas efektivitas kan gitu ya. Apalagi di kesimpulan kan Anda mengatakan efektivitasnya moderat sampai baik. Nah moderat sampai baik itu data kuantitatifnya apa? Ya, klasifikasi moderat itu seperti apa? Kualifikasi baik itu kayak apa? Itu nggak ada di apa di dasar teori juga nggak ada, di metodologi juga nggak ada. Lalu dasarnya apa? Anda menyebutkan bahwa efektivitasnya moderat dan baik, ya. Nah kemudian juga SWOT. SWOT itu untuk membuat strategi oke, tetapi untuk menghitung efektivitas apa mungkin gitu. Kan nggak mungkin nih, karena SWOT itu kan sebagian besar itu kualitatif, ya subjektif, ya nggak mungkin itu. Ya maka Anda buat cari dasar klasifikasi efektivitas dari apa namanya kegiatan reklamasi. Ya, kalau pandangan saya efektivitas reklamasi ya Anda bandingkan dengan rencana reklamasinya. Ya, kalau skornya di atas 80%, oh berarti sudah efektif kan gitu. Ya, sangat sederhana kalau kita ngikuti yang ada di apa namanya yang ada di Permenhub nomor berapa P60 tadi. Ya, tinggal kita ngitung-ngitung saja gitu. Nah, kalau itu yang dilakukan ya tentunya tidak tepat untuk level magister kan itu ya kan cuma menghitung cuma ini apa namanya menghitung parameter yang ada kemudian dicocokkan saja gitu ya kayak seperti Anda menghitung menganalisis parameter kualitas air kemudian dicocokkan dengan baku mutu kan seperti itu ya. Nah itu levelnya tidak masuk level S2 ya. Nah ini tolong ini ini ya apa namanya dasar klasifikasi kemudian metodologinya seperti apa itu nanti ditambahkan. Itu terus apalagi ya? Ya mungkin itu saja ya, yang lainnya tadi sudah diborong Prof Narse ya. Tadi sama, banyak yang sama itu dengan Prof Narse tadi ya. Itu jadi supaya ini tuh apa ya jelas itu ya, jelas arahnya dari mana mau kemana, kemudian referensi jalan risetnya untuk ke sana itu juga jelas gitu ya. Sehingga nanti di kesimpulan enak gitu loh. Jadi sekarang apa yang Anda lakukan, data dikumpulkan lagi, kemudian dianalisis. Nah, nanti judulnya mengikuti dari yang apa yang Anda lakukan. Jangan judul dulu. Nah, sekarang apa yang Anda lakukan? Nah, dari apa yang Anda lakukan tadi, Anda analisis sesuai dengan level 8 KKNI S2 tadi, kemudian di label di judul yang sesuai dengan yang Anda lakukan ini ya. Sehingga jadi enak itu ya. Gitu. Ya, jadi kesan saya ini masih sangat subjektif, kualitatif. Angka-angka kuantitatif yang Anda gunakan itu belum bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan, ya, karena arah kesananya itu belum Anda buat gitu. Itu Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Bagio. Jadi banyak sekali ini juga masukan dari Pak Subagio, tapi kalau saya simbolkan ini
Jadi kerjaan dari Mas Randy ini sebaiknya kalau menurut Pak Bagio ini kan melihat rencana dari perusahaan ya. Jadi mungkin evaluasinya, efektivitasnya pada apa yang dikerjakan oleh perusahaan. Karena saya kira perusahaan juga sudah mempunyai ya dasar dari rencana reklamasi itu sehingga nanti efektivitasnya dihitung dari situ ya. Kemudian mungkin referensi yang sudah terlalu tua mungkin nanti diganti untuk ditelusuri yang lebih baru ya. Jadi perbaikan pembaruannya itu. Kemudian tadi tabel 15 yang perlu diperbaiki. Kemudian juga SWOT yang hanya untuk strategi ya, jadi bukan untuk menganalisis efektivitas itu. Nah itu nanti saya kira untuk perbaikan ini mohon diperhatikan apa Mas Randy ya, supaya kalau menurut Prof Narsih nanti untuk dinaikkan ya Prof. Kalau iya, iya betul. Kalau nah itu dia. Matur nuwun Prof Narsih dan Pak Subagio. Pak Jabron, monggo Pak Dr. Jabron. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Bambang, Pak Dr. Bagio, juga Mas Randy, ini kita sampaikan selamat ya Mas, sudah bisa mencapai SHP, meskipun tadi sudah diulas cukup banyak, jadi ini beliau-beliau ini para pemborong-pemborong ini. Jadi saya juga selaras sekali dengan apa yang beliau-beliau sampaikan, jadi termasuk masalah referensi yang kurang kaya. Dalam arti setiap argumentasi, setiap mengkritisi harus didampingi dengan referensi. Di referensi ya diusahakan yang maksimal. Jadi banyak sekali sekarang gampang untuk mendapatkan referensi yang up to date. Tetapi juga tidak selalu mesti ya yang lama, yang kuno itu terus diabaikan. Karena aspek-aspek misalnya sejarah, taksonomi, formula-formula itu kan juga edisi-edisi lama, tetapi perlu didampingi. Ya, didampingi yang lebih update lagi. Jadi makin kompleks, makin kaya, makin bagus. Kemudian untuk struktur, ini secara umum dokumennya Mas Randy ini sebagian masih terbolak-balik. Misalnya dari permasalahan 1, 2, 3 diikuti tujuan 1, 2, 3, 4 itu sudah konsisten, tapi di hasil kelihatannya aspek tanamannya menjadi ke depan. Nah, sementara itu urutan hierarkinya bagaimana ini juga nanti harus dikonsistenkan. Jadi termasuk di kesimpulannya, apakah itu sudah menjawab setiap tujuan yang ada di masing-masing poin, nah itu akan menjadi perlu untuk dikonsistenkan. Di sini juga ada aneka logam kimia. Ini logam kimia ini termasuk yang menjadi perhitungan sebenarnya, apakah itu cocok untuk aneka buah dan seterusnya ini, karena juga kalau dilihat ada potensi keasaman. Nah, ini gimana tanggapan Mas Randy? Potensi keasaman di pembahasan dan rekomendasi dilakukan pengapuran dan juga penambahan unsur organik seperti pupuk organik tadi yang nanti akan dikerjasamakan atau dimitrakan dengan warga sekitar. Jadi keterlibatan yang tadi masih dinilai masih rendah, maka dapat juga dimanfaatkan dalam proses yang tadinya masalah sosial juga mengatasi masalah terkait tanahnya itu tadi. Jadi kalau ada keasaman, konsekuensi logam beratnya gimana, Mas? Kalau semakin asam semakin terjadi pelepasannya semakin tinggi. Maka harus tetap dikontrol sih si
si pH-nya itu. Jadi semakin rendah asamnya, pelepasannya semakin berpotensi, semakin besar, semakin besar. dan juga absorpsi oleh biota makin kuat, sehingga nanti konsekuensinya akan muncul sampai ke manusia, Ya. pada pangan. Kontaminasi. Jadi itu yang harus diperhatikan, sehingga ada skema buah yang sudah dicanangkan efektivitas, itu artinya bisa secara potensi kimiawinya tadi itu bisa menjadi pilihan. Jadi ada logam kimia dua logam yang tidak sesuai standar ya tadi ya. Jadi itu juga logam yang cukup signifikan menjadi kontaminan pada banyak komoditas termasuk di cemaran-cemaran dan aspek gangguan lingkungan. Kemudian untuk SWOT ya, meskipun tadi disoroti SWOT itu sebenarnya hanya minor untuk menguatkan saja, tetapi dari aspek keteknisan sebagai dari teknis, ya ini Mas Randy ini dari teknis, rencana pengembangan itu disusun oleh perusahaan yang telah mencakup berbagai aspek. Nah, rencana itu mempunyai komitmen enggak, atau rencana yang sifatnya itu hanya normatif, teoritik? Untuk rencana pengembangan juga sudah disosialisasikan dengan masyarakat. Jadi komitmen terhadap masyarakat walaupun tidak ada MOU secara tertulis, tetapi sudah menjadi suatu hal yang dimonitor apa masyarakat, apakah nanti ke depannya rencana itu apakah akan terrealisasi atau tidak. Jadi secara baik dari internal dan ke eksternal sudah ada komitmennya, cuman belum secara ada MOU ataupun perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat. Dan di dalam rencana itu kan tidak hanya bentuk aksinya, kadang juga tercantum seperti RPJP, RPJM, di sana ada waktu, di sana ada biaya dan sebagainya. Apakah itu juga sudah include di dalam dokumen dan juga menjadi komoditas yang dibagikan dengan masyarakat? Sudah. Dari perusahaan juga sudah menyusun rencana itu sampai detail dari mulai time frame dan penganggarannya sudah ada juga. Baik. Tinggal dan sekarang kan eksekusinya masih sampai tahap pengembangan untuk tanaman buah nanti oleh perusahaan apabila sudah besar dan dapat dirawat nanti masyarakat yang dilibatkan. Jadi tidak menggunakan tim ahli lagi. Baik, jadi dalam hal rencana ini memang menjadi komitmen apakah perusahaan nanti punya tanggung jawab betul terhadap pelaksanaannya, atau yang kita khawatirkan kan biasanya yang sudah menjadi kewajiban saja itu seringkali diabaikan, apalagi ini sifatnya yang pengembangan ini sifatnya tidak wajib ya Mas? Tidak wajib, kewajibannya sudah selesai. Kewajibannya sudah selesai, sudah dinilai, sudah diverifikasi oleh kementerian, sudah dinilai, kemudian dilakukan pelepasan wilayah atau penciutan sehingga tidak masuk dalam izin yang di tahun 2022. Nah, jadi begitu ya, sudah dilepaskan dalam arti sudah tidak menjadi tanggung jawab hukum, kewajiban dari perusahaan untuk bisa reklamasi sudah selesai. Sudah selesai. Adapun pengembangan nanti bisa disandarkan. Jadi tanaman-tanaman kayu akan diapakan yang sudah ada? Kalau masih di dalam izin yang sudah dilepaskan. Sudah dilepas tanaman kayu nanti juga dimanfaatkan untuk proses pengembangan di proses vegetasi diversifikasinya, Pak. Alias mau ditebang. Iya, diganti semua. Diganti tanaman buah. Dengan tanaman buah sesuai dengan peta-peta peruntukannya nantinya. Nah itu nanti juga pasti ada konsekuensi juga, apakah itu ada izin tersendiri ataukah itu memang sudah sepenuhnya menjadi otoritas pengelola. Warga diberi otoritas, diberi status atau sebagai
jadikan kelembagaan tersendiri? Secara kemitraan kepada warga nanti kalau misalnya dari perusahaan melalui BUMDes, baik itu BUMDes Desa Tritih Lor maupun Desa Janggrang. Jadi kan kayunya dipotong, Ya, semuanya akan tahu bahwa itu Ya. bukan tindakan illegal ya, logging. betul. Yang kedua akan dijual, ada nilai yang akan diakumulasi dari hasil panenan, Ya. akan dimanfaatkan untuk reklamasi dengan aneka tanaman buah. Jadi Ya. semuanya sudah ada kelembagaannya yang dibawahi oleh BUMDes. BUMDes. Ya, jadi ini sudah punya legal formal jadinya ya. Ya, jadi kalau di kelompok tani, kelompok masyarakat itu memang ada ya kelompok tani lah secara prinsip atau kelompok masyarakat. Itu kalau sudah terbentuk masuk ke dalam sistemnya dari dinas-dinas pertanian maka bisa difasilitasi. Itu dari pembinaan atau saprodi atau bahkan pengembangan lanjut. Sehingga mereka bisa membentuk, ibaratnya kebun itu sudah menjadi kebun buah jadi dikembangkan ke sana. Apalagi kalau itu menjadi agro komplek ya Mas. Sorry kok agro komplek kok. Ada agrowisata sama agro apa Mas tadi? Agroforestry. Itu sangat mungkin untuk ditingkatkan. Jadi tidak hanya sekedar startup reklamasi dengan pepohonan yang untuk pemulihan saja, tetapi malah ditingkatkan menjadi nilai fungsi yang jauh lebih tinggi. Jadi itu harapannya ke sana. Jadi yang dari SWOT tadi, karena di dalam perencanaan itu ada potensi timingnya, potensi pembiayaan, maka eksplorasi pembiayaan itu bisa sampai ke dinas-dinas di pemerintahan. Jadi memilihkan prioritas, kalau ini nanti bicara prioritas loh ya, itu juga menimbang aspek-aspek SDM, aspek-aspek sumber daya termasuk pembiayaan dan juga sarana prasarana kemampuan yang bisa dilakukan. Jadi tidak hanya sebatas internal, dibatas sumber daya lahannya, sumber daya tanaman buahnya atau sumber daya BUMDesnya, tetapi juga dari kelembagaan. Itu perlu dikaitkan dengan aspek-aspek itu. Jadi yang penting juga tadi itu komitmen dari dokumen perencanaan itu ya Mas. Jadi itu jangan sampai perencanaan tapi malah tidak pernah diabaikan atau malah alih fungsi yang malah lebih buruk. Diversifikasi dan optimasi vegetasi. Tadi ada fenomena tanaman kayu, kemudian dipotong, diganti. Nah ini fenomena diversifikasi dan pengkayaannya di mana ini Mas? Untuk diversifikasinya tadi yang di selain Ibaratnya seperti ini, kalau misalnya tadi sudah ada aneka pepohonan dengan jumlah jenis yang mungkin di sekitar angka 6 atau 7, tetap nanti kalau kita format menjadi agrowisata, kemungkinan kan akan ada kebun jeruk, kebun mangga yang jumlahnya dan keanekaragamannya mungkin kurang. Nah, ini gimana konsepnya? sebenarnya kalau dari posisi rencananya itu selain dalam bentuk tanaman buah tidak hanya terbatas pada buah-buahan saja, tapi juga ada sarana prasarana penunjang baik itu dari pon, kemudian area kalau sekarang istilahnya apa yang hewan-hewanan gitu, tapi yang masih mini zoo semacam mini zoo itu yang nanti di area sisi timur. Kemudian untuk yang sekarang prosesnya masih hanya di durian, mangga dan jeruk, tapi nanti ada pisang, kelengkeng, alpukat. Jadi secara jenisnya ada hampir ini sekitar 12 tanaman buah. Ya, jadi kalau
namanya pengkayaan untuk meningkatkan nilai ekologi, nilai keseimbangan itu memang makin tinggi makin bagus. Tetapi juga dari sisi ekonomi ini kalau tidak menghasilkan keuntungan ya ini nanti nggak akan ada yang mengerjakan. Sehingga harapannya dalam pengkayaan itu ya metodenya atau konsepnya yang panenannya itu berstrata. Ada yang panen harian, ada yang panen mingguan, musiman dan tahunan. Sehingga ada praktek yang namanya tanam berstratifikasi. Atas pohon, bawah berdu, semak, bawahnya herba, bawahnya herba semak. Ya, ini kampon-pon dan seterusnya. Itu jadi nanti komoditas itu selalu ada untuk menjadi suatu atraksi dan juga ekonomi masyarakat sangat terbantu apalagi dengan keberadaan BUMDes yang bisa menggerakkan perguliran dari produk-produk itu. Jadi nanti diperkaya lebih ke sana karena dari dinas tentu mengharapkan apa sih oleh-olehmu dari mengkaji sana itu akan ada proyeksi-proyeksi yang bisa dipraktekkan. Ya, ini terutama untuk mendukung manfaat ekologi karena daerahnya kan sangat kritis ya, artinya dari sisi keasaman, potensi logam, kemudian perubahan mendasar dan sebagainya itu kan harus bisa pulih sehingga peran rehabilitasi untuk bisa mendukung nilai fungsi ekologi ekonomi ini benar-benar harus sangat sangat rigid, sangat kikrik. Saya kira itu. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Tadi sudah banyak yang diutarakan oleh Prof. Narsih dan juga Pak Bagio. Saya kira tambahan yang perlu mencermati ke sana untuk efektivitas itu ya termasuk aspek-aspek nilai fungsi ekonomi ekologi dan keberlanjutan dari pengelolaannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Ya, yang telah banyak juga memberikan inspirasi juga masukan, terutama di dalam pengelolaan ya. Ya, saya kira itu Mas Randy itu apa? Ya. Hmm. Hmm. Nah, itu aja. Ya, Udaranya kan sedih. sangat mengukur. Ya, Ya. penilaian. Hmm. Ya pakai gitu loh. Ya. Kayak seperti memang ya ada tanah itu tadi kan untuk efektivitas gitu loh. Maka itu harus operasi baik. Kita punya banyak area begitu. Tidak kabel itu akan mempengaruhi gitu loh. Itu aja caranya. Ya. Gitu. Nah, nanti kalau memang enggak kan itu jadi jus. Oh enggak itu berarti yang berdampak tuh ini saja. Itu malah tadi bacakan Pak. Ya. Ya, jadi Mas Randy yang mau diukur endpoint efektivitas itu apa? Apa? Yang maksudnya apa tanamannya itu, misalnya tanamannya itu subur begitu. Nah, apakah seperti itu kan? Nah, itu Nah, itu lubuknya kan kalau ada datanya. Dan nanti dia akan mereduksi kalau yang di situ tidak terdampak. Oh ternyata hanya ini saja yang perlu berangkat. Terus nanti jenis ini yang mengandung ini kan dari baca profesi. Itu. Itu yang penting efektivitas itu loh. Itu jelas hukumnya. ya.
Kalau di dalam dokumen reklamasi sesuai dengan Kepmen 1827 itu nanti di dalam dokumen juga ada tingkat keberhasilan reklamasi. Kalau memang sudah sampai 100%, dia bisa dilakukan pencairan jaminan reklamasi. Itu sudah ada. Jadi parameternya apa saja sampai ke angka 100%-nya itu ada di dalam dokumennya. Ya, ya. Artis, ya. Yang dapat sama ya. ya, dan dapat terukur itu ya. Dapat terukur gitu. Ya nggak apa-apa. Oke. Pak, Baik. sudah setelah untuk itu baru melakukan tahapan Ya. Iya ya. Jadi apa? Lebih push ya pada aktivitas itu menggunakan metode apa nantinya itu ya untuk apa supaya kita tahu ya itu efektif atau tidak. Nah kalau dari perusahaan sendiri sebetulnya itu kalau reklamasi itu kan tujuannya kan ada untuk kalau reklamasi ya itu sebetulnya kan hanya bisa tumbuh tanaman ya. Tapi apakah ada produk yang harus disasar begitu kan? Kalau lihat di sini kan ada tanaman pangan itu kan ya. Itu kan apakah itu juga menjadi tujuan tanaman pangan itu ada mangga, ada durian itu kan. Apakah itu menjadi sasaran juga? Kalau secara dokumen sasarannya hanya sampai tanaman kayu itu tadi Pak, jabon, asam landat, jam besi, johar, itu yang ada di dokumen. Jadi yang dilakukan itu adalah kewajibannya sudah selesai, sudah dinilai, kemudian perusahaan melakukan pengembangan. Jadi yang tadi sudah dinilai, ditebang, ditanami untuk diganti menjadi agrowisatanya itu dengan tanaman buah-buahan yang direncanakan. Jadi secara kewajiban sudah selesai dan ini kalau ranahnya bukan bagaimana dia melaksanakan reklamasinya sudah selesai. Cuman untuk dibandingkan juga ada yang misalkan plotting SPI 3, 5, dan 6 itu masih di dalam izin lah. Itu belum bisa dilepas dan belum bisa dilakukan pengembangan, hanya sampai kewajiban dengan sesuai dokumen. Iya. Iya, maksudnya ini kan ada pelibatan masyarakat itu. Nah, masyarakat itu kan kalau dilibatkan kan harus ada manfaat gitu kan untuk masyarakat. Nah, manfaatnya itu untuk apa? Dari reklamasi itu untuk rakyat itu masyarakat apa? Ya, untuk masyarakat sendiri karena keterlibatan di sekitar tadi sesuai dengan karakteristik responden dan karakteristik masyarakat petani. Jadi petani-petani yang ada selain petani dan peternak juga keterlibatannya mulai dari pengelolaan, kemudian pengembangan kawasan, kemudian dari sisi pemantauan dan proses pertumbuhan tanaman buahnya itu masyarakat nanti dilibatkan, kemudian panen hasilnya masyarakat juga ikut merasakan walaupun nanti secara kepemilikan area lahannya masih bagian dari perusahaan. Jadi selain kewajiban reklamasi dari sisi regulasi juga sebenarnya perusahaan tambang itu mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberdayaan masyarakat baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Jadi sebenarnya kalau di ngomong kewajiban reklamasinya sudah selesai, tapi selama masih ada tambang aktif maka perusahaan wajib untuk melakukan kalau bahasanya kalkulasi CSR ya, itu salah satunya daripada ibaratnya dikasih ikannya ya mereka mencoba dikasih kail atau pancingnya agar masyarakat ikut terlibat. Ya. Ya karena kan saya kira ini tambang ini kan tambang tanah liat kan ya, kan ngambil tanah liat kan ya. Jadi lebih kerusakannya fisik ya itu ya. Jadi fisik karena tidak seperti misalnya batu bara. Nah kalau batu bara ditinggal itu banyak racun di bekasnya. Tapi kalau ini fisik kan ya kayak dikedui rusak. sumur.
Sebetulnya ya problem dalam penumbuhan tanaman itu tidak menjadi masalah kan di situ kan. Tidak menjadi masalah kan, sehingga efektivitasnya itu apakah dinilai dari situ kan. Tadi perusahaan, oh ini sudah tumbuh berhasil 100%, seperti itu berarti sudah menyatakan itu efektif secara dari perusahaan. Apakah seperti itu? Ya Pak, secara kewajiban sudah dinyatakan 100% selesai. Dan yang ada sekarang adalah kewajibannya selesai, tinggal mengembangkan karena masih ibaratnya masih punya tanah kosong, udah nggak pakai apa-apa ya, dimanfaatkan bagaimana kewajiban yang lain. Dari korporasi kan berupaya ya bagaimana pemanfaatan CSR-nya dapat bermanfaat bagi masyarakat sebanyak-banyak. Masih tanahnya perusahaan. Dan secara tata ruang pun di Kabupaten Cilacap area tersebut masuk dalam kawasan hortikultura. Jadi peralihannya walaupun di samping-sampingnya sudah perumahan padat ya seperti yang ditampilkan Citra tadi, tapi area bekas tambangnya masih masuk dalam kawasan hortikultura yang jadi masih sesuai peruntukannya untuk pendukung dari tata ruang Kabupaten Cilacap. Ya, baik ya. Saya kira itu nanti yang penting itu saya kira itu tadi menilai efektivitas ya. Jadi yang menilai efektivitas itu Anda kan. Karena perusahaan sudah berhasil, sudah selesai tugasnya. Ya, jadi sehingga nanti metode itu yang perlu diperkuat untuk menilai efektivitas itu. Baik, mungkin ada tambahan? Kajian yang benar ya. Nggak boleh sembarangan kita mengatakan si peneliti itu yang justru nggak boleh. Ya. Menilai tapi ada dasarnya. Ya. Hasil boleh menyitasi dari Mas Teddy itu banyak yang tidak ada pernyataan pertanyaan. Efektivitas itu karena Google pun memulai analisis kata tersebut ya analisis ya bukan kajian ya. Ya. Baik, mungkin ada lagi tambahan dari Pak Sapron, cukup? Ya, cukup. Baik, saya kira untuk sidang seminar hasil penelitian dari Saudara Randy Prihatnanto sudah selesai. Untuk itu kami bersama untuk keluar dari nggak jauh-jauh. Yang kadang-kadang belalah di keramik aku belas lantas dari kan enggak sih saya kan tak aja di sini kita kira kan pakai akar kadang-kadang banyak data tapi tidak ya masih yang penting itu nggak mana-mana kalau mau kan kabeh iki narasine deskriptif tok gitu
Cuma iki sekali-kali iki dadi iki ngono tok. Iya, mendingan kuwi to eneke siji. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, untuk sidang Saudari Randy Prihatnanto ini untuk seminar hasil penelitian sudah para penguji sudah setuju ya untuk lanjut. Namun ya perlu perbaikan ya Bu. Yang nanti terutama penilaian efektivitas nanti bisa menghubungi Prof. Sunarse ya. Terbuka ya Prof. Malah ini Prof. Nase open sekali ya, terbuka sekali ya. Ya. Nah, berarti Prof. Nase malah mengharapkan kamu untuk berkonsultasi ya. Jadi untuk meningkatkan ya dari lab. Ini nanti kalau sudah jadi masuk perpustakaan kan dibaca semua orang ya, terbuka ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada salah begitu kan ya. Sebaiknya seperti itu. Nah. Oke. Seperti itu ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sunarse. Kemudian juga Pak Dr. Subagio yang ini mengajar tadi izin tadi jam 14.20 mengajar ya. Ya, dan mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.